Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat, beberapa waktu lalu saat saya liburan pesantren, saya mengisi waktu luang tersebut dengan kegiatan yang saya harapkan bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat saya. Kegiatan yang dimaksudkan adalah menghadiri kajian ba'da subuh bersama Ustadz Imam Syuhada LC yang rutin dilaksanakan setiap Sabtu pagi di Masjid Nurul Iman Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Kajian rutin bersama Ustadz lulusan Universitas Islam Madinah ini membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Saat saya menghadiri kajian ini, kebetulan membahas bab bersegera dalam kebaikan. Sahabat, sejak jam 3 pagi, saya bersama Abi sudah bersiap-siap untuk menghadiri kajian ini yang memang sudah saya agendakan sejak masih di pondok. Merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan buat saya. Bisa bangun pagi sebelum subuh dan berangkat menuju Masjid Nurul Iman untuk sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian setelahnya. Sampai di masjid, azan subuh baru saja selesai dikumandangkan. Alhamdulillah, saya masih sempat menunaikan sholat sunnah fajar 2 rakaat yang tidak sempat saya kerjakan di rumah. Tentunya kita masih ingat sahabat bahwa keutamaan 2 rakaat sholat sunnah fajar adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, sungguh ini adalah ibadah agung yang menjadi amalan mulia bagi pemburu pahala di waktu subuh. Sahabat, mengenai keutamaan sholat subuh, saya ingat hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Sahabat, mari kita simak sedikit cuplikan kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Imam Syuhada LC yang disiarkan langsung live streaming di channel Manis TV. Semoga bermanfaat.
Hadirin sekalian, kita masuk kepada bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin. Setelah sebelumnya kita membahas tentang istiqomah, tentang tafakur, dan ini sudah dikatakan ya, adalah sebuah bab yang sangat besar, di mana di antara inti daripada kitab Riyadhus Shalihin sejatinya adalah bagaimana seorang muslim itu bisa beramal, mengetahui jalannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dan tidak mungkin seseorang bisa sampai kepada derajat ridhonya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keistiqomahan. Dan kita sudah bahas itu semua, dan kemudian kita membahas tentang bab yasir daripada kitab tafakur, bab tafakur, di mana ketika seorang itu mau beristiqomah, maka salah satu hal yang harus dia lakukan di dalam kehidupan dia adalah sering-sering bertafakur, sering-sering beriktibar, mengambil ibrah dari kejadian-kejadian yang terjadi di hadapannya, dan kemudian dari informasi yang masuk dari Al-Qur'anul Karim, ya, dari ayat-ayat kauni maupun ayat-ayat syar'i yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kita masuk kepada pembahasan yang tidak kalah pentingnya, hadirin sekalian, ya, sebuah kepribadian, sebuah sikap yang harus ada pada setiap muslim sejati. Ya, kita orang muslim, orang-orang beriman yang kemudian kita concern dengan keilmuan kita, ya. Kita kemudian insya Allah adalah orang-orang yang memprioritaskan akhirat daripada dunia. Kita prioritaskan ibadah kita daripada aktivitas-aktivitas duniawi kita. Maka ada satu kepribadian yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita bersama, yang disebut dengan al-mubadarah di sini. Ya. Babun fil mubadarah ilal khairat. Jadi bersegera untuk melakukan apa? Amalan-amalan soleh. Ya, bersegera untuk melakukan amalan-amalan soleh atau amalan-amalan kebaikan. Ya. Hadirin sekalian, ini bab yang menarik. Ya, nanti kita akan bahas dari hadis pertama. Kita baca dulu hadisnya, baru nanti kita akan terangkan apa itu al-mubadarah. Ya, apa itu bersegera kepada kebaikan? Bagaimana kita bisa menumbuhkannya? Ya, apa esensinya? Apa kepentingan kita menjadi orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan? Hadis pertama dari bab al-mubadarah ini adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali as-salihah. Fasatakunu fitanun kaqita'il laili al-muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Rawahu Muslim. Hadis pertama dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian dalam mengerjakan amalan-amalan soleh. Ya, badiru bil a'mali salihah, bersegeralah kalian mengerjakan amalan-amalan soleh. Fasatakunu fitanun kaqat'il lailil muzlim. Sebelum datangnya fitnah, ya, berwujud sebagaimana apa? Sebagaimana malam yang gelap gulita. Nanti kita akan bahas apa maksud daripada fitnah, sebagaimana wujudnya, sebagaimana apa? Malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ya, fitnah ini akan membuat, saking dahsyatnya fitnah ini akan membuat seseorang, ya, ketika pagi itu dalam keadaan beriman, sore hari dalam keadaan kafir, berubah dengan cepatnya. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Kemudian apa? Ketika sore hari masih dalam keadaan beriman, keesokan paginya sudah dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya, karena dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia yang sedikit. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi salah satu petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita sebagai Muslim itu hendaknya bersegera
Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kesempatan amalan soleh, maka sejatinya seorang muslim seharusnya itu langsung menyambutnya. Enggak ditunda-tunda dulu. Ya, enggak dinanti-nanti dulu. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya, kata beliau, ya, al-amani, angan-angan, nanti, ya, itu ra'su amwalil muflisin. Nanti di akhirat itu harta bendanya orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Ya, nanti di hari kiamat ada orang-orang yang bangkrut. Kenapa disebut bangkrut? Dia datang dengan nanti. Gak ada amalannya, tetapi nanti saya mau beramal, nanti mau beramal. Gak ada yang dikerjain akhirnya. Ke akhirat gak bawa apa-apa kecuali nanti. Ya. Maka ini penting sekali hadirin sekalian. Antum perhatikan dari hadis ini, ada dua yang antum harus perhatikan di sini. Yang pertama adalah perintah untuk bersegera beramal. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan fitnah. Ini dua PR kita nih. Ya. Yang pertama perintah untuk bersegera beramal, yang kedua adalah fitnah. Dan ini dua-duanya harus kita mengerti dengan baik. Sahabat, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oh ya sahabat, jangan lupa zikir pagi dan petangnya ya. Semoga Allah memudahkan setiap urusan kita dalam menuntut ilmu dengan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.